ulos sebagai warisan dunia. Nah, ini menyangkut eksistensi dan keberlanjutan dari budaya Batak itu sendiri. Secara garis besar, dalam riset-riset yang sudah dilakukan, terutama yang fenomenal, risetnya peneliti internasional itu disebutkan bahwa selembar ulos itu merupakan selembar kain tenun khas Batak dengan pola dan ukuran tertentu, di mana kedua ujungnya berjuntai panjang. Ada beberapa jenis ulos dan juga motif-motif yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kain ini awalnya hanya berfungsi melindungi, menghangatkan tubuh. Peranannya sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari dan berkembang menjadi sebuah kegiatan resmi masyarakat dalam kehidupan sosial. Mulai dari sebelum lahir sampai setelah meninggal dunia, proses pembuatannya menjadi penting, tetapi proses pemanfaatannya juga menceritakan tentang pengetahuan-pengetahuan masyarakat yang ada di kawasan Danau Toba. Tamiara Foundation catat bahwa sejarah ulos itu sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu dan diperkirakan merupakan produk peninggalan peradaban tertua yang ada di Asia. Dalam kasanah kajian arkeologi, 4.000 tahun yang lalu ini seera atau semasa dengan kebudayaan Dongson, khas dengan masa perunggu. Awalnya ulos ini memiliki dimensi yang sakral, namun dalam perkembangannya tergerus. Tradisi bertenun yang tadinya sakral sesuai dengan perkembangan zaman sudah tergerus dan saat ini lebih banyak masuk pada dunia profan, artinya sebagai gaya hidup dan kemudian untuk kepentingan-kepentingan fashion. Tantangan berikutnya adalah memudarnya pemahaman generasi muda akan budaya adat Batak, terutama ini dalam hal pemaknaan ulos. Beberapa hal demikian menjadi satu pertimbangan bahwa ulos merupakan karya budaya bernilai tinggi, kaya akan pengetahuan dari masyarakat lokal. Ini penting untuk dilindungi dan dilestarikan. Kami berharap pemerintah Indonesia dapat mengusulkan warisan budaya dunia tak benda ke UNESCO. Bagaimana sebenarnya kondisi maestro yang ada saat ini? Kita ketahui kondisi maestro, tetapi proses-proses pola pewarisan tetap masih ada. Masyarakat di kawasan Danau Toba itu, pola pewarisannya itu biasanya belajar otodidak. Mereka melihat dari ibu atau nenek mereka dalam proses bertenun. Nah, yang menarik, ada generasi muda yang mencoba merekonstruksi kembali motif dan ragam hias ulos yang sudah punah tadi. Ini beliau, salah satunya ini Reni Manurung, mencoba melihat gambar dari hasil-hasil penelitian dari antropolog Ibu Dr. Sandra Nissen. Lalu kemudian mencoba mereproduksi kembali. Ini salah satu strategi yang dilakukan oleh generasi muda. Jumlah perajin ulos ada kurang dari 20%-nya itu tenun manual. Selebihnya itu sudah modernisasi alat tenun. Nah, itu misalnya ya di Samosir di situ ada 3.500 yang masih menggunakan alat tenun manual atau tradisional itu sekitar 300. Kami bersyukur juga Pemda Tapanuli Utara berhasil untuk membina sekitar lebih dari 2 penenun-penenun tradisional. Ulos ini sendiri di beberapa daerah sebenarnya memiliki kekhasan. Misalnya di daerah Angkolang ada Abit Godang atau Paro Pasadum, belum tentu di daerah lain seperti Karo memiliki hal serupa. Di Toba Uluan dan Folbung itu juga ada kekhasannya di Simargasisi maupun Rujak. Di antara daerah-daerah ini yang sering digunakan sampai saat ini itu ragi hotang. Sampai saat ini ulos masih digunakan oleh komunitas Batak dalam berbagai acara. Dan ini merupakan simbolisasi dari pengharapan baik, perkembang kasih sayang serta doa restu. Biasanya pemberi ulos dia akan menyematkan kata-kata atau nasihat sebelum ulos itu diberikan kepada penerimanya. Misalnya ragi hotang ini diharapkan misalnya pengantin baru itu bisa menjadi kuat tapi lentur dalam kehidupan rumah tangganya. Di lain sisi, ini akan memberikan peluang peningkatan kesejahteraan bagi para partonun dan juga kelestarian ekosistem alam karena memang pemanfaatan bahan-bahan ulos berangkat dari alam yang ada di wilayah tersebut. Termasuk juga ini menjadi salah satu rangsangan bagi industri-industri kreatif. Dan tidak kalah penting dalam masyarakat global, ulos jadi penting dalam kerangka mengembangkan nilai-nilai universal sejalan dengan semangat sustainability development goals, yaitu mengatasi permasalahan kemiskinan. Banyak orang meninggalkan tenun ulos ya karena dianggap bahwa itu
tentu tidak menghasilkan ekonomi yang lebih baik. Namun dengan upaya-upaya mendorong pelestarian ulos secara intensif dan membangun pemahaman yang baik terhadap ulos, ini akan berdampak pada upaya-upaya peningkatan ekonomi masyarakat dan tidak dianggap lagi bahwa pekerjaan tenun itu adalah pekerjaan yang ada ya kepingkan seperti itu. Nah, itu akan menjawab juga goals dari SDGs tentang pekerjaan layak dan penumbuhan ekonomi masyarakat. Karena berangkat dari kearifan lokal masyarakat dalam merespon alam, ini juga akan membantu dukungan kita terhadap kampanye-kampanye tentang perubahan iklim. Di satu sisi, hal-hal yang berkaitan dengan riset, tukar-menukar pengetahuan, pameran, ini salah satu kegiatan yang menjadi program kemitraan global ke depannya. Justifikasi pengusulan ulos merupakan karya budaya orisinal yang memiliki nilai tinggi, syarat dengan pengetahuan. Ini merupakan persembahan dari masyarakat Batak untuk dunia lebih baik ke depannya. Dan ulos ini memiliki nilai penting dan selalu ada dalam siklus kehidupan masyarakat Batak. Ulos memiliki relasi dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Misalnya dalam kegiatan Tortor, pada tahun 2014, pemerintah Indonesia sudah mengakui dan menetapkan ulos menjadi salah satu warisan budaya Indonesia. Komunitas maupun stakeholder lainnya, pemerintah dan Pemda, sangat mendukung pelestarian ulos dalam pengertian seluas-luasnya. Misalnya di daerah Kabupaten Tapanuli Utara, ini menjadikan ulos sebagai salah satu rencana aksi pembangunan daerah. Begitu juga di Kabupaten Samosir, sejak tahun 2018 ini menjadi rencana aksi pembangunan daerah di wilayah tersebut. Nah, hal yang sangat penting, secara kewilayahan, ulos yang ada ataupun berkembang di kawasan Danau Toba ini memiliki nilai yang sangat strategis bagi Indonesia. UNESCO telah menetapkan kaldera Toba itu sebagai UNESCO Global Geopark pada tahun 2020. Lalu, nasional pemerintah Indonesia menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas. Kami melihat bahwa hilangnya tenunan ulos Batak bukan hanya hilangnya beberapa teknik dan pola, tetapi hilangnya sebuah sistem pemikiran, sejarah, budaya, dan cara hidup. Ini sangat relevan dengan Konvensi UNESCO 2003, dijelaskan bahwa untuk melindungi warisan budaya tak benda, tidak hanya menekankan pada objek itu sendiri, tetapi kondisi yang akan mendorong para pengrajin untuk terus memproduksi semua jenis kerajinan serta mewariskan keterampilan dan pengetahuan mereka kepada orang lain. Beberapa kegiatan pelestarian ulos bisa dilihat lebih lanjut seperti melakukan kegiatan Festival Ulos, pertemuan ilmiah, fashion show, dan Batak Center pada 2019 juga melakukan kajian-kajian ilmiah maupun pameran di Museum Nasional pada 2019 mengangkat tentang motif dan ragam hias. Banyak masyarakat yang sudah mulai lupa atau tidak tahu apa sih makna ataupun motif dari ragam hias yang ada di ulos tersebut. Ini cara-cara kita untuk mengangkat ulos supaya lebih kuat di hati masyarakat. Sedangkan rencana aksi yang akan kita lakukan ke depan berdasarkan komunikasi kami yang intensif dengan pemerintah daerah termasuk BPMB Aceh maupun komunitas-komunitas yang ada. Pemerintah daerah Humbang mencoba menyediakan lahan untuk pembudidayaan kapas sebagai bahan baku ulos, termasuk juga pewarnaan alami. Dan terakhir ada upaya-upaya untuk membuat perda mendukung pelestarian ulos seperti membuat pendidikan formal, pendidikan ekstrakurikuler Martonun, termasuk juga pada satu hari dalam satu minggu menggunakan ulos sebagai pakaian resmi di daerah tersebut. Ulos Batak naulik, ulos haholong nati, dalan di panggonggomi, di pamatang nang di tondi, tung maragam warni, tung maragam rupami. Ulos Batak nauli, ulos haholong aki. Ulos Batak nauli, ulos haholong aki. Ulos Batak nauli, ulos haholong aki.